Hmm. Tapi harusnya hmm. Hmm. Berkembang ya. Hmm. Betul. Karena ngasih pelatihan ya. Hmm. Di situ aja. Nah itu ya Izin perkaitan. Bu, Mangga, izin. mangga Pak. Mungkin dari saya sih melihatnya kalau seperti itu kondisinya, mungkin harusnya Bapak A tersebut memberikan rekomendasi karyawan yang lain, seperti misalkan dia mengajarkan dulu junior dia di divisi dia mungkin dia sendiri di divisi dia sendiri, pasti dia ada teman-teman yang lain, dia bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-temannya agar Pak kualitas dari pekerjaannya sama, sehingga dia bisa merekomendasikan kepada atasan, nah saya udah punya nih orang yang bisa gantiin saya dengan kualitas yang sama dengan saya, dan maka saya bisa pindah ke tempat yang lain. Itu sih solusinya. Tapi kalau misalkan pada sistemnya pada startup yang tadi Ibu yang sebelumnya sampaikan, mungkin kalau misalkan sudah ada manajemen SDM yang baik di perusahaan startupnya, tidak akan terjadi hal demikian, Bu. Terima kasih. Betul. Ya, benar ya masukan-masukannya. Mangga. Buat membantu menjawab teteh yang pertama tadi, teh siapa punten yang namanya Pasca doang semua pada Teh Fuki. Teh Fuki, oh iya. Maaf dengan Pak siapa? Dengan Pras. Oke, Bu. Kalau misalkan saya melihatnya seberapa besar sih organisasi bisnisnya tadi gitu. Karena kalau misalnya startup bisa jadi kan memang masih terbatas, tapi kalau yang tadi di PLN sudah punya karyawan yang puluhan ribu atau bahkan lebih besar lagi, kondisinya akan berbeda. Kalau saya termasuk di lembaga yang mengalami seperti disampaikan Teh Pungki tadi, bahwa ada seseorang yang memiliki keahlian untuk naik jabatan itu agak sulit. Kenapa? Karena tadi naik jabatan maka seorang akan dituntut untuk generalis, makin menguasai bidang-bidang yang lainnya. Sedangkan memang ada seseorang yang dituntut itu adalah orang yang spesialis itu. Jadi idealnya buat di HR institusi tersebut itu membedakan antara orang yang layak dia untuk naik jenjang karirnya, tapi juga ada yang layak buat dia mendalami keahliannya. Sebagaimana profesor dia jadi ahli dan dibayar mahal karena memang dia mengkhususkan ke bidang yang sangat spesialis gitu, semakin menyusut.
Nah, kalau misalkan setiap SDM hanya memandang bahwa naik karir itu dengan naik jabatan, dengan semakin umum, makin generalis. Kalau direktur utama kan semakin pemahamannya luas, tapi tidak ada keahlian teknis yang sangat dikuasai hitungannya. Nah, tapi kalau dengan ada SDM talenta yang spesialis bagus, idealnya juga ada penaikan jenjang hitungannya. Misalkan levelnya dinaikin, kemudian dapat reward yang lain hitungannya, supaya membuat seseorang itu walaupun dia tidak naik secara jenjang karir, tapi memang ada reward yang diterima dari perusahaan. Idealnya kalau di PLN mah ada potensi buat tadi ke lingkungan yang lain. Kalau di PLN tadi, kalau dari Pak Faisal melihatnya kekurangan itu di atasannya yang tidak ingin melepas SDM terbaiknya lah hitungannya. Jadi ingin tetap ada dan bidangnya atau di bagian itu tetap terbaik di hal tersebut hitungannya. Nah, jadinya memang kalau kondisi sekarang di dunia yang berkembang IT juga sangat dibutuhkan orang-orang spesialis di bidang-bidang IT khususnya misalkan. Tapi dengan reward yang juga harus diberikan yang sepadan. Kenapa di luar itu? Karena itu orang yang spesialis juga memang dihargai dengan mahal hitungannya. Seperti itu. Mungkin sedikit membantu menjawab. Terima kasih. Betul sekali. Dari itu ya, Kak Pungki masukannya dari Kak Pras. Ya, dari berbagai yang pengalaman di bidang. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi? Makasih Ibu, makasih. Sama-sama. Kita ada lagi yang masih sharing. Kita juga sedikit lagi nih, waktu sudah mendekati jam 10. Jadi biar ada waktu istirahat dulu untuk kakak-kakak lanjut di mata kuliah. Habis ini mata kuliah apa nih? Marketing. Oh, marketing dengan Pak Sunardi. Bu Mariana. Oh, mau Bu Mariana. Nah, Bu Mariana Rahmawati. Ya, betul Bu. Nah, beliau tuh asik ya. Panggilannya Uwa, nanti panggil aja Uwa tuh ya. Nanti orang. Gak apa-apa Bu, panggil Uwa Bu langsung Bu nanti Bu. Salam dari Atarina gitu bilang ke Uwa. Ya. Ya Bu. Pokoknya sih orangnya asik ya, pokoknya ini ahli di bidang marketing, pokoknya seru lah kalau sama Bu Mariana sama Uwa tuh. Ya, paling sedikit lagi nyampain, nanti mungkin bisa Bapak Ibu baca di modulnya, nanti kita bisa diskusikan di forum ya, karena ini tentang sisa-sisanya sih tentang isu-isu aja dalam mengelola SDM. Terus ada tantangan, nah ini pasti jelas ya, tantangan lingkungan eksternal pun internalnya pun juga banyak tantangan tersendirinya. Antara mungkin contoh dari tantangan internal adalah tadi mungkin biaya, kurang orang, sama mungkin juga bawaan dari masing-masing pihak, nah seperti itu ya. Tadi juga mungkin seperti Kang Faisal bilang berkaitan juga dengan kebutuhan, kompetensi, dan the right man on the right place gitu. Nah ini tadi ada lingkungan internal dan eksternalnya, nah seperti ini. Dan juga, nah ini masih tantangannya tuh banyak ya. Nah ini ya, dimana walaupun tadi juga banyak yang perusahaan yang startup, tapi kan juga kita pengennya perusahaan kita juga besar dan berkembang. Nah kita menciptakan budaya organisasi yang lebih terbuka lah, atau apa di sini kita lebih fair ya, sesuai mungkin dengan SOP yang ada dan lain sebagainya. Dan juga jangan sampai ada yang sampai mandek bertahun-tahun. Nah itu kesempatan karir untuk promosi. Jadi kalau rotasi mungkin terkesannya cuman yang sama, tapi juga ada kita kesannya bisa untuk jenjang kesempatan untuk promosi. Dan juga yaitu kita komitmen dan fleksibel dalam melihat pengelolaan SDM dalam organisasi kita. Nah selesai, nanti mohon di-download modulnya, dibaca kembali, sudah. Nah, nanti kita diskusikan di minggu depan di forum, tapi jangan lupa ya Bapak Ibu ya,